Layarnya hitam ya Mas Yan ya? Iya Bu, hitam. Iya Bu. Iya, Bu. Sekarang sudah kelihatan? Sudah Bu. Oke, untuk mikromeretik ini nanti kita akan membahas tentang metode mikroskopik dan pengayaan ya. Jadi ini kita bahas satu persatu dulu. Kayak gini aja ya, biar saya kelihatan kalian juga ya. Nah, untuk bahannya kita hanya menggunakan 3 bahan nanti. Itu ada amilum, aquades, sama granul. Nah, untuk amilum ini untuk mikroskopik, kemudian aquades ini untuk pembuatan amilumnya. Nanti kalau yang granul ini untuk yang pengayakan ya. Granulnya itu berbagai ukuran, acak ngambilnya ya. Kemudian untuk alatnya itu ada mikroskop, mikrometer, kemudian beker gelas, bata pengaduk, timbangan, ayakan, objek gelas, dan cover gelas. Nah, untuk metode mikroskop, jadi yang pertama itu mikroskopnya kalian kalibrasi terlebih dahulu ya. Sebelum digunakan kalian kalibrasi terlebih dahulu. Dimana caranya itu dengan menempatkan mikroskop di bawah menempatkan lensa mikrometernya di bawah mikroskop ya, kemudian dihimpitkan garis awal skala okuler dengan garis awal skala objektif. Jadi kalibrasinya hampir mirip sih dengan mikroskop biasa ya, cuman yang membedakan nanti kalau mikroskop mikrometer ini dia ada skalanya ya, jadi dia ada skalanya. Nah, skala itulah yang nanti yang akan digunakan untuk mengukur si partikel-partikelnya ya. Kemudian setelah dikalibrasi itu ditentukan kedua garis yang terimpit, kemudian ditentukan harga skala okulernya. Nah, untuk menghitung skala okulernya itu seperti ini. Jadi 1 dibagi lensa okuler dikali lensa objektif, di mana 1 dibagi 10, lensa okulernya tadi 10 ya. Kemudian lensa objektifnya 100, jadi 10 kali. Itu artinya bagaimana? Jadi nanti ketika kalian mengambil atau mendapatkan partikel, itu dikali dengan 10 ya. Jumlah partikel yang akan kalian hitung nanti dikali dengan 10. Oke, setelah ini pembuatan suspensi. Nah, untuk pembuatan suspensinya itu menggunakan amilum berbanding aquades ya. Amilum dengan aquades dengan perbandingan 1:10. Di mana aquadesnya ini harus dipanaskan, karena kalian tahu ya kalau misalkan amilum itu dia tidak bisa larut sempurna apabila hanya menggunakan air dingin ya, atau aquades biasa tanpa adanya pemanasan. Nah, setelah suspensinya didapat, itu sama seperti ketika kalian ingin mengidentifikasi tumbuhan menggunakan mikroskop, itu sama ya, langsung diteteskan ke ininya, ke preparatnya, ke objek gelasnya, kemudian ditutup dengan preparat ya, atau cover glass. Kemudian setelah itu tinggal dibaca nih ya. Setelah itu tinggal dibaca atau diambil sebanyak 20 sampai 25 partikel ya. Jadi nanti di sini saya hanya akan mencontohkan sebanyak 5 ya. Yang di video itu kan hanya 5. Jadi nanti akan saya contohkan sebanyak 5 itu. Nanti kita akan hitung bersama-sama ya. Kemudian untuk data yang mikroskop itu nanti akan saya berikan, sedangkan untuk data yang pengayaan itu nanti kalian ambil dari video ya. Untuk di ayaan hanya membutuhkan data yang sudah saya peragakan atau praktekkan ya. Nah, di sini 5 data itu kita baca dari YouTube-nya ya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Kita baca dari sini. Sebentar, ini saya stop dulu.
Kemudian saya ganti share screen-nya yang sebentar ya, masih muter. Di saya masih muter, ditunggu sebentar ya. Nah, sudah siap? Kalian siapkan pulpen ya, nanti dihitung. Ini suara saya masih kedengeran? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Sudah siap ya, kita mulai. Ini suaranya saya matikan saja ya. Nah, ini nomor 1. Kira-kira ini ukurannya berapa sih? 0,8 bukan, Bu. Kesepakatan. 0,8, Bu. 0,8, yang lain? Oke, 0,8. Ya, Bu, sama. Oke, Iya, Bu. silakan dicatat dulu ya. Yang nomor 1 0,8. Kemudian lanjut nomor 2. Sebenarnya ini bebas ya, mau ngukur yang bagian mana, cuman kemarin agak susah ngepasinnya. Nah, ini nomor 2. Berapa? 1, Bu. 1. 1, yang lain oke? 1. Oke, ya udah, dicatat ya. Lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 berapa? 1,2. 1,2. Yang lain? Yang lain 1,2. Ya, Bu. Oke, silakan dicatat 1,2. Gak apa-apa kok, ini hanya contoh aja. Ini yang keempat. Yang keempat berapa? 2,5. 2,5. 2,5. Oke, yang terakhir ya. Di sini saya hanya mencontohkan 5. Ini geser ya nolnya. Kira-kira 1. berapa ini? Satu pas 1, atau Bu. satu? 1 pas. Ini soalnya ini agak geser ya, ini juga ya. Oke, kita buat 1. Sudah dicatat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini Sudah, Bu. Kemudian saya lanjut ke yang tadi, PowerPoint-nya. Sebentar, saya share screen ulang. Nah, untuk di sini perhitungannya sudah kelihatan belum? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, anggaplah data tadi 25 ya. Tapi nanti saya benar-benar ngasihnya 25 ya. Kalau enggak 20, 25 ya. Yang 5 tadi anggaplah 25 karena cara kerjanya sama ya. Nah, anggaplah ini 25 data, kemudian silahkan dari masing-masing data tadi dikali 10. Ya. Silakan masing-masingnya dikali 10, sudah.
Sudah, Bu. Sudah? Oke, setelah dikali 10, silakan masing-masingnya kalian log. Misal 10, log 10 berapa? Seperti itu. Dikerjakan semua. Kalau sudah bilang ya. Bu ambil berapa angka di belakang koma? 4. 4 angka ya. 4 angka. Iya, Bu. Kita ambilnya 4 angka di belakang koma. Boleh dibulatkan dan boleh tidak. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Log langsung angka ya. Log angka sama dengan. Log angka sama dengan. Seperti itu. Sudah? Oke, sekarang kalian siapkan kalkulator saintifiknya. Dan di-refresh dulu. Cara nge-refreshnya masih ingat? Masih, Bu. Gimana? Shift mode 3 sama dengan. Ya, oke. Shift mode 3 sama dengan. Oke, sudah di-refresh semua? Sudah, Bu. Oke, kalau misalkan sudah, sekarang kita akan menghitung rata-rata dan standar deviasi menggunakan kalkulator. Sebenarnya kita menggunakan Excel juga bisa ya, cuman di sini saya mengajari kalian dengan kalkulator ya. Karena kalau Excel kan tinggal masukin rumus, bisa gitu ya. Nah, sekarang kalian klik mode. Ya. Nah, dari mode itu ada 1, 2, 3. Yang nomor 2 SD bukan? Iya, Bu. Iya. Ya, sekarang pilih 2. Itu SD. Bu, ulang Bu, tadi sinyalnya hilang, nggak kedengeran. Sampai mana? Dari yang pencet-pencet. Sudah di-clear belum? Belum. Silakan di-clear dulu. Oh, udah. Oke, sudah di-clear ya. Ya. Nah, setelah di-clear, kamu klik mode, Ya. kemudian pilih 2 atau SD. Ya, sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, setelah itu sudah, data pertama yang log pertama berapa datanya? Kita masukin bareng-bareng. 0,9031. 9031. Yang lain sama? Sama, Bu. Oke. Langsung ditulis 0,9031, kemudian klik M+. Ya. Kemudian setelah itu, data yang kedua berapa? 1, Bu. 1. 1. Kemudian klik M+. Sudah? Setelah itu data ketiga? 1,0792. 1,0792, kemudian klik M+. Setelah itu data yang ketiga? 1. Yang keempat? Kok yang ketiga? Data yang keempat? 1,3979. 1,3979. Iya, Langsung Bu. M+. Kemudian data yang terakhir? 1, Bu. 1. Kemudian M+. Selesai? Di kalkulator kalian ada tulisan N sama dengan 5? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, itu artinya data yang tersimpan ada 5 ya jumlahnya ya. Nah, kemudian setelah itu kalian klik Shift. Klik Shift, kemudian 2 atau SVAR. Ya. Nah, di sini nomor 1 itu X-bar atau rata-rata, yang nomor 2 itu enggak kita pakai, dan yang nomor 3 itu
standar deviasi. Jadi kita gunakan nomor 1 dan nomor 3. Ya. Sekarang kalian pilih nomor 1 dulu untuk mengambil rata-rata log ukuran partikel. Nomor 1 pilih kemudian sama dengan. Hasilnya berapa? 1,07604. Oke, silakan ditulis. Setelah itu lanjut lagi, klik shift, kemudian S-var, pilih nomor 3. Sama dengan. Berapa? 0,1904. Oke, 0,1904. Oke, yang lain sama ya? Itu saya juga sama. Oke, kalau misalkan ini tadi sudah dicatat ya di buku ya. Nah, setelah dicatat, itu kalian anti-log. Yang pertama anti-log rata-rata dulu. Cara anti-log gimana? Shift log. Oke, silakan di shift log yang rata-rata. Ini langsung aja di shift log ngoten, Bu. Langsung shift, langsung log. Shift log, kemudian yang rata-rata log ukuran partikel tadi berapa tinggal dimasukin, kemudian sama dengan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, setelah itu di shift log lagi yang standar deviasi. Shift log standar deviasi. Berapa shift log standar deviasinya? 1,5502. Oke, 1,5502. Di sini kan ada dua anti-log ya, anti-log rata-rata dan anti-log standar deviasi. Tapi yang kita gunakan adalah anti-log standar deviasi, ya, di mana anti-log standar deviasinya itu artinya kurang dari 1,2 atau lebih dari 1,2. Lebih dari 1,2. Lebih dari 1,2. Kalau lebih dari 1,2 itu artinya kalian membaca berapa banyak partikel? 500. 500 ya. Jadi selanjutnya kalian harus membaca yang partikel kecil-kecil tadi sebanyak 500 partikel. Gitu ya. Tapi nanti untuk datanya saya kasih ya. Karena agak susah kalau harus dipasin kan, kecuali kalau kalian praktikum offline itu kalian ngepasin sendiri ya. Kalau di video tadi itu banyak yang nggak pas saya ininya ya. Jadi nanti itu untuk datanya saya beri, bersyukurlah kalian ya. Jadi tidak memandangi 500 partikel. Jadi lumayan menghemat waktu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. kalau paham saya lanjut. Nah, setelah kalian menghitung sebanyak 500 partikel, kemudian nanti kalian lakukan grouping. Artinya grouping apa? Pengelompokan. Pengelompokan. Oke. Jadi di sini nanti akan kalian kelompokkan nih, ya. Misalkan di sini ada range ukuran partikelnya. Kemudian ada nilai tengah. Jadi nanti kalian kelompokkan yang ukuran partikelnya 1 sampai 5 itu ada berapa jumlahnya. Nah, misal di sini contohnya ada 73. Jadi tinggal ditulis aja 73. Kemudian range 6 sampai 10 itu ada berapa? Sampai range yang 46 sampai 50. Nah, di sini memungkinkan sekali kalau misalkan dia nanti tidak ada jumlah partikelnya. Misalkan di 46 sampai 50 ini tidak ada karena kan terlalu lebar sekali ya kalau 46 sampai 50 ya. Itu biasanya dia tidak kelihatan. Sedangkan tadi yang besar aja hanya berapa? 25 ya. Yang sebesar itu aja hanya 25. Nah, kemungkinan besar itu nanti tidak ada.
Tidak masalah, yang penting nanti jumlah partikel ini 500 partikel. Ya. Kemudian kalau nilai tengah itu 1 sampai 5 itu nilai tengahnya 3. Bisa ya nyarinya ya. 1 tambah 5 dibagi 2. Ya, atau tengah-tengahnya 1 dan 5 itu 3 kan. Begitu juga sampai yang nilai tengah selanjutnya ya. Kalau misalkan 6 sampai 10 itu 8, 11 sampai 15 itu 13, kemudian 16 sampai 20 itu 18 dan seterusnya ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu N-nya ini adalah jumlah partikel, itu kalian kali dengan nilai tengah. N-nya itu 3. Nilai tengahnya di yang data pertama itu 3. Jadi 73 dikali 3. Tinggal kalian kalikan. Ya. Kemudian ND kuadrat. Nah, kemudian ini D-nya itu kalian kuadratkan terlebih dahulu. Misalkan 3 kali 3 dulu ya. 3 kali 3, kemudian dikali 7, 3. Setelah itu ND pangkat 3, kemudian ND pangkat 4. Semuanya sama. Itu dihitung seperti ini. Lalu hasil hitungannya ini nanti kalian jumlahkan di bawahnya. Ya. Jumlah ND berapa, jumlah ND kuadrat berapa, jumlah ND pangkat 3 berapa, dan jumlah ND pangkat 4 berapa. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Oke, Bu. saya lanjut. Paham, Bu. Setelah kalian paham sampai situ, kemudian dilanjutkan ke sini. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus, ini ada analisis datanya. Nah, ini misalkan jumlah ND-nya kalian itu 5125 ini ya. 5125 dibagi jumlah N. Jumlah N adalah jumlah partikelnya tadi 500. Jadi totalnya itu 10,25. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi tinggal kalian masukkan ke dalam rumus saja. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika dia akar pangkat 2 itu kan gampang ya nyarinya ya. Kalau akar pangkat 3 kalian bisa nggak nyarinya? Ya, ini karena di sini ada satu yang akar pangkat 3. Perlu dijelaskan nggak? Perlu, Bu. Oke. Oke, dijelaskan aja ya. Silakan siapkan kalkulatornya lagi. Nah, di sini untuk mencari akar pangkat 3, kalian silakan klik shift. Sudah? Sudah. Kemudian ada di sana X pangkat 3 kan ya? Iya, Bu. Nah, ketika kalian ngeklik shift kemudian X pangkat 3 itu akan jadi akar pangkat 3. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya, itu 3.313. Nggak usah dikasih titik ya, 3.313,146. Kemudian sama dengan, hasilnya berapa? Sama nggak? 14,9077. Oke, 14,907779 ya, atau bisa dibulatkan ke 9078. Ya, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau misalkan sudah paham, saya lanjut untuk yang mikroskop sedikit lagi. Nah, kemudian kalian buat kurva distribusi ukuran partikel. Jadi di sini untuk kurvanya itu dari jumlah partikel dengan nilai tengah ya. Jadi diplotkan antara jumlah partikel dan nilai tengah. Jadi di sini jumlah partikel, nilai tengahnya 3, jumlah partikelnya kan tadi 73 ya. Di nilai tengah 8 itu ada 124. Ini hanya contoh. Bisa saja nanti berbeda dengan data yang kalian peroleh ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini silakan kalian gunakan Microsoft Excel. Ya. Untuk yang mikroskop sudah paham? Sudah, Bu, insya Allah. Oke, kalau paham, tinggal saya lanjutkan ke yang pengayaan. Nah, jadi kalau misalkan yang pengayaan itu
metodenya saya sama seperti yang saya jelaskan di video. Itu sebelum kalian timbang ayaannya, itu ayaannya kalian bersihkan terlebih dahulu dengan cara di vacuum cleaner ya. Di vacuum cleaner bukan dibersihkan pakai alkohol atau air ya, tapi cukup di vacuum cleaner saja. Di vacuum cleaner kemudian setelah benar-benar bersih itu langsung ditimbang satu persatu ya. Setiap nomor ayaan usahakan ketika kalian nimbang itu urutan, jadi mulai dari nomor ayaan paling rendah sampai nomor ayaan paling tinggi, supaya apa, nanti ketika kalian menyusun itu tidak ada yang salah ya, salah urutan ya. Nah kemudian setelah itu setelah ditimbang nih, tinggal kalian catat ya, itu nanti datanya kalian ambil dari data yang saya timbangkan ya. Di situ kan sudah saya tulis ayaan nomor 8 beratnya berapa, ayaan nomor 12 beratnya berapa, di situ sudah ada semua ya. Nah yang enggak ada itu ayaan nomor 14 karena terlalu berat. Nah itu sebenarnya bisa menggunakan timbangan yang lain ya, karena di timbangan kita ininya terlalu kecil apa kepekaannya, jadi dia tidak terbaca. Nah solusinya kemarin itu langsung saya hitung jumlah partikelnya saja seperti itu ya. Nah kemudian setelah itu nanti kalian urutkan saja ya. Nanti kalau misalkan ke apa sih namanya kecepatan, kalian pause aja ya, kalian pause bagian tulisan-tulisannya, nanti kalian catat. Setelah kalian catat, nah itu kalian susun ya, udah saya susun kan, itu susunannya berdasarkan urutan kok ya. Nah nanti langsung kalian masukkan granulnya. Di sini harusnya 100 ya, tapi kemarin karena granulnya kurang, jadi saya hanya memasukkan 75 gram ya. Setelah itu diayak selama 5 menit di kecepatan 500 rpm ya. Nah setelah selesai, setelah selesai tinggal kalian keluarkan nih. Kalau misalkan sudah selesai nih ya, sudah selesai 5 menit, kemudian kalian keluarkan, dikeluarkan, kemudian ditimbang satu persatu lagi. Nah kalau yang kedua itu kan memang tidak saya kasih keterangan ya di nomor ayaannya, sebenarnya itu di zoom, tapi kalau misalkan tulisannya terlalu kecil, kalian perhatikan saja urutan yang pertama, itu sudah saya urutkan ya. Nanti kalian sesuaikan dengan urutannya, tapi itu kemarin di zoom kok untuk nomor ayaannya. Kalau yang nomor ayaan 20 sampai 150 itu kan kecil sekali ya tulisannya ya. Nanti di pause aja, nanti kalian lihat. Nah setelah itu ditimbang masing-masing ya, masing-masing ayaan yang sudah ada granulnya ya. Nah kalau misalkan sudah ditimbang, barulah diukur, kemudian dibuat kurva distribusi antara persen bobot sama ukuran partikel. Nah jadi caranya seperti ini. Yang pertama itu kalian bisa lihat dari modul. Sebentar kok nutup ya. Oke. Nah, dari modul itu bisa kalian lihat, atau di sini juga bisa kalian lihat ya. Di sini nanti nomor ayaannya yang digunakan 8, 12, kemudian 14, 20, 30, kemudian 50, 80, dan 150 ya. Tapi untuk di tabel ini, nomor ayaan 150 itu tidak ada ukuran lubangnya. Itu bisa kalian catat, nomor 150 itu 0,105. Silakan dicatat ya. Kalaupun tabel ini mau kalian buat, silakan dibuat, tapi cukup bagian ayaan yang kalian gunakan saja. Jadi tidak perlu ditulis semua ya. Oke, setelah sampai ke sini saya lanjut lagi ya ke data selanjutnya. Nah, sampai ke sini. Nah, di sini ini kan ada ini hanya contoh ya.
ini berbeda dengan yang saya gunakan di hari ini, yang di video. Ada beberapa yang ada tambahan ya, yang 8, 12 sama, tapi yang di sini 14, kemudian 30, 20-nya nggak ada ya ini ya, tinggal ditambah 20 ya. Nah, nanti kalian lihat nih, per nomor ayaan itu ukuran porinya berapa. Misalkan nih, di ukuran pori 8, berapa di nomor ayaan 8 ukuran porinya berapa? 2,360 ya. Nah, setelah itu nomor ayaan 12, tinggal kalian sesuaikan dengan di buku. 1,7 ya, sampai ke yang ukuran pori 150 yaitu 0,105. Setelah ini selesai, nanti tinggal kalian cari berat yang tertinggal. Nah, berat yang tertinggal ini diperoleh dari rumus ini. Di video kan saya perlihatkan ya, bobot ayaan sesudah ada granulnya dan sebelum ada granulnya. Nah, itu tinggal kalian kurangkan saja. Dari situ nanti akan kelihatan, oh ternyata di nomor ayaan 8 ada berapa gram nih yang tertinggal, seperti itu. Ya, tapi yang perlu dicatat, tadi yang nomor ayaan 14, itu kan nomor ayaannya nggak bisa ditimbang ya. Jadi itu langsung kalian tulis saja berat dari granulnya. Ya, itu sudah saya tara sekitar 5 tadi, itu sudah merupakan berat granul yang tertinggal. Ya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Kalau misalkan paham, saya lanjutkan lagi ke ini. Ya. Setelah itu kita lanjut ke mencari ukuran pori rata-rata, kemudian mencari berat zat yang tertinggal. Kemudian mencari persen tertinggal dan persen tertinggal dikali ukuran pori, ya. Jadi rumusnya ada di slide selanjutnya. Nih. Jadi untuk mencari ukuran pori rata-rata, nanti kalian gunakan ukuran pori nomor 8. Misal nih, ukuran pori rata-rata dari 8/12. Berarti kalian ambil ukuran pori nomor 8 ya, 2,36. Kemudian ditambah dengan ukuran pori nomor 12 ya, 1,70. Kemudian dijumlah dan dibagi 2. Nah, ini adalah ukuran pori rata-ratanya di nomor ayaan 8/12. Begitu juga nomor ayaan selanjutnya. Ya, berarti 8/12, 12/14, 14/20, 20/30, kemudian 30/50, 50/80, dan 80/150. Ya, dicari semua. Setelah itu lanjut ke berat zat yang tertinggal. Nah, untuk berat zat yang tertinggal di sini tinggal kalian hitung juga berat zat yang tertinggal di ayaan nomor 8 berapa. Kemudian di ayaan nomor 12 berapa. Dijumlah dibagi 2. Ya, berat zat yang tertinggal itu yang diambil dari ayaan tadi, ya. Oke, setelah itu saya lanjut ke persen tertinggal. Nah, kalau di persen tertinggal ini rumusnya berat zat yang tertinggal di ayaan nomor 8/12 hasil sebelumnya, ya, dibagi jumlah berat zat yang tertinggal. Jadi hasil dari sini nih ya, 7,13 ya, 7,13, kemudian dibagi 94,99. Nah, 94,99 itu dari sini berat zat yang tertinggal. Nah, di sini kan saya menggunakan 100 gram granul. Jadi yang tertinggal itu 94,99. Jadi nanti kalian yang digunakan itu kan 75 ya. Kemudian ada kan yang di bagian paling bawah yang setelah ayaan 150 di bagian video yang terakhir. Nah, itu diabaikan. Jadi otomatis nanti akan berkurang dan jumlahnya tidak pas di 75. Karena ada yang tertinggal, ada yang lolos dari ayaan nomor 150. Ya.
Nanti tinggal kalian masukkan. Kemudian dikali 100%. Jadi 15,02. Setelah itu, persen tertinggal yang hasil ini dikali dengan ukuran pori. Ukuran pori yang diambil dari data sebelumnya. 2,03. Nah, ukuran pori rata-rata diambil dari sini. Gitu ya. Setelah itu lanjut sedikit lagi. Diameter rata-rata. Nah, untuk yang diameter rata-rata ini diambil dari jumlah berat zat tertinggal dikali ukuran pori rata-rata. Nah, jadi jumlah berat zat yang tertinggal ini adalah 94,99 ya dari sini. Kemudian jumlah ukuran pori rata-rata itu adalah ukuran lubang. Ukuran lubangnya itu dirata-ratakan ya. Ini 5,64. Nah, dari sini. Dari jumlah sini nanti ya. Yang diambil. Kemudian setelah itu kalian buat kurva yang mana kurvanya itu persen berat serbuk yang tertinggal diplotkan dengan ukuran lubang pengayaan ya. 15,02 sama ukuran lubang pengayaan. Nah, persen tertinggal sama ukuran lubang pengayaan. Jadi ini 2,03. Tinggal dimasukkan aja. Ya. Antara ini dan ini. Ukuran pori rata-rata sama sebentar. Ukuran lubang ayaan. Oke, ini saya salah ininya ya. Ini yang di sini saya ukuran nomor ayaannya yang saya tulis harusnya dia yang ini, yang ukuran pori rata-rata. Ya. Ukuran pori rata-rata itu kan sama dengan ukuran lubang. Ukuran pori sama dengan ukuran lubang. Jadi yang di bawahnya ini bukan 20, 40, 80 ya. Tapi yang koma-komaan tadi yang di sini. Yang ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semua? Bu, saya mau tanya, Bu. Gimana, Bu Jin? Bu, sebentar. Tadi untuk yang persen tertinggal tadi kan rumusnya berat zat yang tertinggal dibagi berat zat yang tertinggal yang di bawah itu maksudnya yang keseluruhan gitu toh, Bu? Total. Ini kan iya. itu kan total, ya. Oh iya, Bu. Ya, Bu, makasih. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Sudah paham semua? Kalau diam itu antara paham, bingung, dan apa ya? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Sebenarnya ini tinggal masukkan ke dalam rumus, yang penting kalian teliti. Ya. Yang penting kalian teliti, dan memang banyak angkanya, tapi itu tinggal masukin aja kok ke dalam rumus.
Dan ini boleh dikerjakan per kelompok ya. Boleh diskusi per kelompok maksudnya. Bukan misal satu kelompok yang ngerjakan satu orang, yang lainnya copy. Itu enggak ya. Kalaupun mau dikerjakan individu ya monggo silakan. Tapi menggunakan kelompok yang mikromeritik ya. Ada 4 kelompok kan kemarin saya bagi. Iya, Bu. Oke, ini saya stop ya.